Simulasi berikut ini adalah kelanjutan atau bentuk lain dari power amplifier dengan menggunakan IC TDA ya. Yang sebelumnya atau video yang lain itu kan menggunakan IC TDA 2030. Kalau yang ini akan menggunakan IC TDA 2040. Untuk apa ya, istilahnya kelebihan mungkin kita tidak membahas ke situ ya, tapi intinya kita hanya bisa menggunakan gitu aja. Jadi kita nanti apa ya, kita uji gitu aja. Nanti kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya nanti lebih pasti kalau kita sudah merakit secara real, secara kenyataan gitu ya. Kita uji di lapangan istilahnya. Hanya di sini yang kita bahas hanya proses pengujian saja ya, baik yang menggunakan IC TDA 2030 atau IC TDA 2040 ya. Untuk IC TDA 2040 ya, bentuk fisiknya atau bentuknya itu bisa kita lihat di sini. Ini yang 30. Jadi ini ya IC TDA 2040. Untuk bentuk ya itu sama persis sebenarnya ya dengan IC TDA 30. Ada ini varian lain. Nah, ini kita lihat IC TDA 30 ya. Bentuknya sama ya. Jadi tidak ada perbedaan istilahnya ya antara TDA 2030 dan 2040 ya. Kemudian untuk ya langsung ke bentuk rangkaian. Jadi di sini tetap ada rangkaian apa ya, volume master RV ini 50 kilo. Kemudian nanti di sini ada komponen utama yaitu TDA 2040. Kemudian komponen pendukung lainnya yaitu ada resistor, ada kapasitor. Kemudian yaitu ya untuk sumber tegangan ini sama ya, sama dengan simulasi yang TDA 2030 ya. Ini kita menggunakan plus 12 volt ya. Di tegangan positif 12 volt, tegangan DC 12 volt. Kemudian untuk instrumen pengujian ya atau alat ukurnya, untuk pengujiannya kita menggunakan function generator dan osiloskop. Jadi sebelah kiri untuk inputan kita menggunakan function generator ya. Kemudian untuk sebelah kanan untuk output, melihat outputnya nanti apa ya, kita menggunakan osiloskop ya. Untuk outputan sebenarnya di sini harusnya ada tambahan itu ya, apa, loudspeaker. Ini coba saya tambah dulu ya. Ini saya tambah, ini saya ada loudspeaker, speaker gitu ya. Speaker yang ini atau yang ini, sama yang ini ya mungkin ya, kita coba yang model ini. Nanti kita kasih satu ya, nanti ini ke kemudian ke ground satunya, background ya. Di output ya, ini saya tambah speaker atau loudspeaker. Nanti kita lihat hasil suaranya. Oh maaf ya, ini supaya nanti bisa kita matikan. Ini sebenarnya saya tambah switch dulu ya. Speed langsung ya, kita ini sementara switchnya kita matikan dulu ya, tanpa ada beban loudspeaker. Langsung kita
on kan ya. Simulasi kita mulai. Untuk volume ini kalau ini agak apa ya istilahnya, saya buat lebih besar, mungkin ini sekitar 70% ya. Jadi volumenya saya buat 70%. Harusnya nanti di pengujian sebenarnya kita buat maksimal. Jadi arus sinyal itu benar-benar masuk semua. Kalau ini saya buat 70% atau mungkin dibuat maksimal juga tidak apa-apa ya. Kita buat maksimal ya. Jadi di pengujian yang TDA 2030 itu saya buat 50%. Kalau ini buat maksimal saja. Untuk frekuensi, ya ini frekuensi pertama mungkin saya kasih. Nah, ini frekuensi pertama, ini 1 Hz ya. Jadi 1 Hz ya. 1 Hz ya ini ya. Kalau dilihat di sini yang warna biru, gelombang biru itu untuk input ya. B, kemudian kuning ini output ya. Jadi input itu yang bawah, output yang atas. Pertama saya kasih inputan, itu saya kasih frekuensi 1 Hz ya, 1 Hz. Jadi 1 gelombang dalam waktu 1 detik ya. Karena Hz itu satuannya gelombang per detiknya ya. Per detik ini 1 gelombang ya. Kemudian ini kalau lihat di sini ya. Saya banding. Jadi sebenarnya kalau dikasih 1 Hz ya sebenarnya 10 dulu ya, kita nyobain 10 dulu aja. Nah, 10. Nah, ini 10 ya. Kalau dibentuk 10 ini di frekuensi rendah ya, 10 Hz itu frekuensi rendah. Karena di pengujian itu kan satu power ampli dikatakan sempurna, dia itu mampu bekerja di 20 Hz sampai 20 kilo ya. Kita kasih 10 saja di sini, berarti kan di bawah 20 Hz ya. Kita kasih 10, dia bekerja. Berarti ini di frekuensi rendah. Power ampli TDA 2040 itu mampu ya, istilahnya bisa lah bekerja ya. Itu 20 Hz ya. Ingat di VPP nya ini saya kasih 0,1 atau 100 mili ya, 100 milivolt ya. 100 milivolt ya. Kemudian untuk frekuensi ini masih 10. Nah, kemudian saya naikkan menjadi 100 Hz ya. 100 Hz pada 1 gelombang. Nah, ini bentuknya lihat. Ini belum ada kecacatan ya. Jadi 10 Hz bisa, 100 Hz dia bisa. Supaya kelihatan bentuk gelombang. Bentuknya apa lah, ini kan masih berapa kotak tadi, 1 2 3 4 5 6, hampir 6 ya. Di 10 juga gitu, 1 2 3, nah berapa ya, 1 2 3 4 5 6 ya, sama hampir 6 ya. Jadi 10 Hz dia lolos bisa, 100 Hz dia bisa gitu ya. Nah, ya 100 Hz dia bisa ya, jadi tidak ada kecacatan. Gimana kalau 1 kilo? Nah, 1 kilo Hz. Nah, ini kita lihat, kita 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 masih tidak ada kecacatan ya. Jadi 10 Hz bisa, 100 Hz bisa, 1 kilo dia bisa ya. Kemudian kalau kasih 10 kilo, nah ini 10 kilo saya enggak. Nah, ternyata sudah mulai cacat, dia sudah ngedrop. Jadi bentuk gelombang outputan itu sudah apa ya, sudah bentuknya sudah berubah, maksudnya itu lebih kecil istilahnya ya. Ya, jadi sudah kecil dia. Nah, ini sudah juga mulai apa, lengkungannya sudah tidak sempurna ya, ini sudah mulai cacat ya. Diingat, jadi 1 kilo dia masih bisa ya. Tapi kalau sudah 10 kilo dia sudah tidak bisa ya. Kemudian kita coba, kita hubungkan beban itu dengan loudspeaker.
mungkin bentuk speakernya bukan yang ini ya untuk simulasi. Coba saya cari lagi speaker, maaf ya. Nah yang ini mungkin ya. Oh ini saya kira. Oh ya langsung ya Pak, langsung. Belum bunyi. Tidak keluar suara ya, sebentar saya coba dulu. Nah ini ya, nah di 1 kilo ini sudah muncul suara ya, dia mendesis karena memang di frekuensi tinggi ya. Nah ini agak frekuensi rendah ya. Nah di 10 Hz ini sudah suaranya sangat mengecil, tapi kalau di 100 ini agak nguk gitu ya. Nah, ini 1 kilo. Kalau 10 kilo ini hampir tidak ada suaranya ya. Nah, ini untuk 100 Hz ya. Di itu ya, mungkin apa, pembelajaran tentang apa, simulasi power ampli IC TDA 2040 itu ya. Terima kasih.